pembutaan tirus pada mesin ubut konvensional dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang Bapak banggakan, dimana hari ini kita ketemu lagi di dalam proses pembahasan bagian dan pekerjaan mesin ubut konvensional untuk kelas 12. Baik, di dalam proses pekerjaan pembubutan sebelum dilakukan maka kita harus mengetahui dulu keadaan mesin yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan, apakah mesin itu sudah siap atau belum. Maka dikatakan kita harus menyetel atau menyeting mesin sesuai dengan kebutuhan dari suatu pekerjaan tertentu. Nah, selanjutnya di dalam proses pekerjaan pembubutan itu harus memiliki beberapa syarat sebelum dilakukan proses pekerjaan pembubutan. Harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama, yang pertama adalah kita harus mengetahui bentuk benda kerja yang kita buat, yaitu melalui sebuah job sheet atau gambar benda kerja. Yang kedua adalah bahan yang akan kita bentuk, bahan yang akan kita buat, terbuat dari bahan keras atau bahan lunak. Kenapa? Yang pertama, karena kalau kita mengetahui bahannya yang bahan terbuat dari keras ataupun baja, otomatis kecepatan pemakanan akan mempengaruhi suatu pekerjaan dari pembubutan tersebut. Yang kedua adalah lunak. Bila mana suatu benda kerja yang akan kita buat terbuat dari bahan yang lunak, maka kecepatan sayatnya, kecepatan potongnya lebih cepat. Itu yang kedua. Kenapa kita harus mengetahui bahan tersebut lunak atau keras. Yang selanjutnya adalah alat bantu. Alat bantu yang digunakan. Alat bantu yang digunakan adalah seperti penyangga. Penyangga ini jelas dipakai bila mana kita akan membubut benda kerja yang panjang dengan tujuan agar tidak terjadi pelengkungan, maka gunakanlah penyangga. Jadi penyangga ini jelas ada dua, penyangga jalan dan penyangga tetap. Kalau penyangga jalan dipasang pada sebuah eretan atas yang berhubungan langsung dengan posisi pahat. Jadi bila mana pahat bergerak, maka si bagian penyangga juga akan bergerak mengikuti kemana arah dari posisi alat potong tersebut. Nah itu yang dikatakan penyangga jalan. Nah, penyangga tetap
dipasang pada sebuah bagian bed mesin. Ya, digunakan bila mana kita akan membubut bagian ujung lepas dari suatu benda kerja, berarti posisinya adalah kita gunakan penyangga tetap yang dipasang di bagian bed mesin. Ya, bila mana kita akan membubut bagian ujung lepas dari suatu benda kerja. Yang selanjutnya adalah, syarat selanjutnya adalah pendinginan. Kenapa kita butuh pendinginan? Ya, karena jelas akan mempengaruhi dari umur dari sebuah pahat. Yang kedua, agar hasil sayatan jelas lebih maksimal. Terus selanjutnya adalah waktu yang dibutuhkan. Ya, biasanya kalau kita di bengkel ini, ya kan, anak-anak ini jelas ya tidak terlalu menghitungkan atau tidak memperkirakan waktu. Tapi kalau kita sudah bicara di bagian produksi ataupun industri, itu kita bicaranya adalah waktu. Ya, karena jelas waktu akan mempengaruhi biaya dari sebuah produksi tersebut. Nah, itu adalah syaratnya. Ya, untuk sebuah syarat proses pembubutan. Nah, untuk sebuah pekerjaan yang akan dilakukan di dalam pembuatan benda kerja dengan menggunakan mesin bubut. Nah, pada saat ini ya saya akan membahas salah satu pekerjaan pembubutan, yaitu yang pertama adalah bubut tirus. Ya, membubut tirus atau disebut juga dengan konis. Nah, tirus, kenapa dinamakan tirus, ya kan? Nah, ini tirus, jelas kalau yang tirus itu memiliki 2 meter diameter yang berbeda. Diameter besar dan diameter kecil. Nah, ini yang dinamakan dengan pekerjaan sebuah tirus. Nah, tirus ini biasa dipakai, hasil dari proses pembubutan tirus biasanya dipakai untuk tuas, ya, untuk pengunci pada bagian sebuah mesin bubut, pada bagian mesin press, dan pada bagian mesin bor. Itu manfaat dari sebuah tirus tadi. Nah, proses pembubutan tirus ini jelas saya bilang tadi bahwa sebelum melakukan proses pembubutan tirus, maka langkah-langkah yang tadi harus kalian perhatikan dulu. Yang pertama yang saya bilang tadi, bahan benda kerjanya, job sheet-nya, ya. Kenapa kita harus mengetahui job sheet? Kenapa kita harus mempelajari job sheet? Karena kalau kita sebelum proses pembuatan tirus, tapi kita tanpa mengetahui yang dikatakan job sheet, maka kita tidak akan jadi ya membentukkan proses benda kerja tersebut. Nah, tujuan dari mempelajari job sheet adalah untuk mengetahui bentuk dari suatu benda kerja yang akan kita buat. Itulah tujuan dari job sheet. Dari gambar dituangkan di dalam sebuah benda kerja dengan menggunakan sebuah mesin. Itu. Nah, yang pertama jelas ya, benda kerja yang sebelum proses pembubutan tirus berarti benda kerja harus ya diukur sesuai dengan panjang benda kerja yang akan kita butuhkan atau panjang tirus yang kita butuhkan. Setelah itu ya kita harus menyeting mesin, mengatur putaran, yang selanjutnya adalah mengatur ketebalan pemakanan, ya kan?
mesin kita gunakan otomatis atau manual, atau kerja ganda atau kerja tunggal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Maka ya sebelum pembuatan benda kerja, maka kita harus menyeting mesin dulu. Yang pertama jelas putaran. Ya, putarannya ada di situ tuas pada bagian kepala tetap, kamu pindahkan ya berapa yang kamu inginkan, apakah 1100, apakah 2000, itu tuas tinggal kita geser. Ya, setelah tuas kita geser, udah setting mesin semua, baru kita pasang benda kerja pada sebuah plat cekam. Jadi plat cekam ini fungsi utamanya adalah menjepit benda kerja yang akan kita buat. Nah, plat cekam ini jelas jenisnya ada 2, plat cekam rahang 3, plat cekam rahang 4. Jadi kalau plat cekam rahang 4 ini memiliki rahang lebih dari 3 atau 4 bagian. Ini digunakan untuk pembubutan benda kerja yang memang tidak beraturan menjadi beraturan. Nah, kalau kita gunakan plat cekam rahang 3, ya, plat cekam rahang 3 itu biasa digunakan untuk membuat bentuk benda kerja yang bentuk silindris atau diameter. Dan plat cekam ini ya digunakan ya pada produksi massa ya dengan waktu yang cukup cepat. Jadi artinya bila mana kita memiliki atau menerima job order, ya kan, itu kita perhitungkan ya benda kerja yang kita buat, terus plat cekam yang kita gunakan ya. Setelah benda kerjanya terpasang pada cekam ya, kunci kita mainkan sampai posisi cekam ya sampai dengan rahang mencekam benda kerja ya. Setelah terpasang pada cekam benda kerja, baru kita sentris atau kita dorong senternya, apakah benda kerja tersebut lurus atau tidak. Nah, itu selanjutnya. Nah, ya berikutnya adalah ya mengatur. Jadi mengatur kedalaman pemakanan atau mengatur kedalaman pemotongan. Ya, untuk sebuah proses pembubutan. Jadi sebelum benda kerja ini kita bentuk, kita buat, otomatis kita atur kedalaman potongan, kita kurangin diameter per diameter atau yang dinamakan bubut rata terlebih dahulu. Setelah bubut rata, baru kita gunakan ya pahat, yaitu dengan posisi yang agak miring ya untuk proses sebutan rata muka. Artinya setelah posisi diameter benda kerja yang kita inginkan sesuai, ya kan, baru posisi kita ratakan bagian permukaan benda kerja. Ratakan permukaan benda kerja, sudah rata, baru kita bisa melakukan proses pembentukan. Nah, contohnya yaitu pada sekarang ini kita membubut tirus ya untuk pekerjaan bubut konvensional. Nah, di dalam sebuah bubut tirus tadi sudah saya jelaskan bahwa bubut tirus ini adalah membubut benda kerja yang silindris dengan diameter yang berbeda. Yang diameter besar dan diameter kecil, otomatis dia akan memiliki sebuah kemiringan. Nah, dalam proses bentukan tirus di sini yaitu dapat dilakukan dengan 2 cara. Ya, pembuatan tirus pada mesin bubut konvensional dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggeser eretan atas, yang kedua dengan menggeser kepala lepas. Artinya posisi rumah pahat atau tool post kita geser atau kita putar berapa derajat ya, tapi
kita tidak bisa secara langsung memutar ya eretan atas atau tool post. Kita pada saat memutarkan itu kita harus menggunakan sebuah persamaan rumus. Ya, maka untuk memutarkan eretan atas dalam proses pembutan tirus, maka rumus yang dipakai atau persamaan rumus yang dipakai adalah tangen alfa sama dengan diameter besar dikurang diameter kecil per 2 kali L. Ini yang ditanyakan adalah sudutnya, besar sudutnya. Maka tangen alfa. Dan yang diketahuinya adalah diameter besar benda kerja atau diameter awal benda kerja. Dan dikurang diameter D kecil ya, yaitu diameter kecil tirus. Dan ya per 2 kali L. L kecil yaitu adalah tirus, panjang tirus. Ya, dengan menggunakan satuannya adalah derajat. Berarti bila mana kita akan bubut tirus, kita harus memutarkan eretan atas dengan membuka sebuah baut yang ada pada bagian kepala pas atau kita kendorkan pada bagian depan dan pada bagian belakang atau pada bagian samping kiri dan kanan kita kendorkan, baru bisa kita putar berapa derajat karena di situ ada skalanya. Ya, ada skala yang ada pada bagian tool post itu ada skalanya. Untuk mendapatkan angka berapa kemiringannya setelah kita mencari dengan menggunakan rumus ya sudah didapat, berarti kita tinggal memutarkan yaitu eretan atasnya atau tool postnya. Ya, setelah didapat maka kencangkan kembali baut-baut yang ada pada bagian rumah pahat atau tool post tadi. Baru proses pembubutan tirus dapat dilakukan dengan ya putaran di bawah 100 rpm dengan dilakukan secara manual. Dan yang kedua, proses pembubutan tirus dengan menggeser kepala lepas. Ya, dengan menggeser sebuah kepala lepas. Jadi kepala lepas ini kalau kita majukan ya mendekati sebuah kepala tetap, dia ada di bagian sumbu utama mesin. Artinya letak titiknya ada di tengah-tengah. Nah, ya untuk proses pembubutan tirus pada eretan atas tadi sudah jelas. Sekarang pada kepala lepas tidak lagi memutarkan, kita cukup dengan menggeser ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Karena kepala lepas adalah ada di bagian tumpuan bed mesin. Jadi setelah bed mesin, badan kepala lepas, baru kepala lepasnya. Di situ ada sebuah lubang, ya baru gunakan kuncinya dibuka, akan kendor, maka bisa kita putar. Maka dengan sendirinya kepala lepas akan bergeser di bagian sebuah badan kepala lepas. Alasnya di bawah dia akan bergeser. Dan di bagian belakang itu ada skala. Ya, besarnya pergeseran kita lihat ada skala, tetapi kita tidak bisa langsung menggeser begitu saja. Kita ini juga menggunakan sebuah persamaan rumus. Ya, ada rumusnya. Yang menggeser kepala lepas itu dengan persamaan rumus adalah G sama dengan diameter besar dikurang diameter kecil kali L besar per 2 kali P, di mana G-nya adalah besarnya pergeseran kepala lepas, D adalah diameter besar, dan D kecil adalah diameter kecil tirus, dan L besarnya adalah panjang ya benda kerjanya, dan sebuah
P-nya adalah posisi panjang tirus. Ya. Jadi diketahui, D-nya diketahui dulu, D kecil, D kecil, panjang benda kerja, panjang tirus, baru kamu bisa geser kepala lepas berapa mili. Kalau tadi kan kita gunakan putaran toolbox-nya berapa derajat. Setelah kita menggunakan persamaan rumus tadi. Ya, nah sekarang berapa mili pergeseran eretan atas pada bagian sebuah badan alas ataupun kepala lepas tadi. Nah itu ya posisi dari sebuah bagaimana kita menggeser sebuah kepala lepas. Nah selanjutnya ya benda kerja yang akan dibuat tirus dengan menggeser ya dengan menggeser sebuah kepala lepas. Biasanya adalah tirusnya adalah tirus luar dengan diameternya adalah diameter yang cukup lumayan besar ya. Tirusnya panjang, diameternya lumayan, sedang dan bisa juga dikatakan besar. Dan bila mana ya benda kerja yang terpasang pada cekam tadi yang akan kita buat tirus dengan menggeser kepala lepas, sebelum digeser otomatis di bagian center ini ada di bagian pusat benda kerja. Setelah digeser berarti posisi dari sebuah center kepala lepas ini tidak lagi sentris karena sudah digeser. Kalau kita buat sangga, benda kerja kita sangga, manakah posisi benda kerja ini jelas akan mengikuti posisi kedudukan dari sentris. Berarti benda kerjanya miring ya ke dalam, miring ke dalam, sana kan keluar. Berarti ke dalam mendekati si operator atau mendekati kita sendiri. Nah itu ya tinggal berapa mili kita geser, baru kita topang dengan center. Otomatis harus di bore center dulu ya. Jadi kalau benda kerjanya panjang, setelah bubut rata kita posisinya bore center dulu, dengan tujuan center adalah untuk dudukan center kepala lepas nanti ya, agar tidak lepas dari kedudukannya. Nah itu. Nah ada satu lagi yaitu perlengkapan tirus. Tadi 2 di mesin bubut dengan memutarkan toolbox atau rumah pahat eretan atas dan menggeser kepala lepas. Nah satu lagi yaitu dengan menggunakan perlengkapan mesin bubut. Ini sewaktu-waktu digunakan, sewaktu-waktu dipakai. Bila mana benda kerja yang ukuran panjang tidak dapat dilakukan pada eretan atas, pada kepala lepas, baru kita pakai yang namanya perlengkapan. Jadi perlengkapan ini yang dinamakan adalah taper attachment. Jadi yang dinamakan taper attachment tadi ya, taper attachment tadi yaitu alat perlengkapan mesin bubut. Bila mana ya sekali lagi bahwa benda kerja yang kita buat tirus adalah tidak dapat dilakukan dengan memutarkan eretan atas, tidak dapat menggeser sebuah kepala lepas. Baru kita pakai yang namanya taper attachment. Jadi taper attachment ini sekali lagi untuk membubutan tirus dengan ukuran yang panjang. Ya, itu tirus. Jadi perlengkapan yang dipasang pada bagian sebuah eretan atas. Nah, jadi kalau kita di bengkel otomatis kita tirus ini masih kita gunakan yaitu memutarkan eretan atas, menggeser kepala lepas. Jadi 2 ya. Jadi kalau kita bicara taper attachment itu bicaranya sudah kelasnya adalah kelas produksi yang ukuran besar atau ukuran banyak ya. Tapi
Kalian juga harus paham, tahu bahwa ya pembubutan tirus ini dapat dilakukan mesin bubut dengan menggunakan atau dengan memutarkan eretan atas, dengan menggeser kepala pas, dan satu lagi perlengkapan tirus yaitu taper attachment. Ya. Nah, itu ya yang dinamakan posisi dari proses pembubutan tirus, bagaimana kita mengoperasikan, bagaimana kita mengerjakan, bagaimana kita melihat apakah ya benda kerja yang memang kita buat sesuai dengan job sheet, sesuai dengan gambar benda kerja tersebut. Nah, itu baik ya, itu saja yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Bapak nanti lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.